Saya dulu waktu menjadi polisi diajarin menjadi pelayan yang baik, tugas yang gini, penegakan hukum harus hafal aturan. Tapi begitu sampai di lapangan, saya melihat praktek itu, saya bedakan paling gampang gini lah, ada polisi yang baik dan ada yang buruk. Kultural itu yang susah. Karena apa? Kultural itu kan merubah mindset orang yang di lapangan. Polisi itu sangat luas. Kamtibmas, pelayanan masyarakat, Gakum. Yang ini masing-masing kalau dipilih orangnya beda-beda sifatnya ini. Kalau yang dia pelayan dia harusnya kan lemah lembut gitu. Tetapi yang penegakan hukum nggak bisa kan, dia penindak. Anda kembali diinterupsi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, saya ke Pak Rianto. Pak, tadi dikatakan oleh Bang Rasman bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anggota bukan kesalahan yang dilakukan oleh Kapolri. Sebenarnya seperti apa sih Pak hierarki di tubuh Polri ini? Apakah dalam undang-undang ini memang bersifat komando tunggal atau seperti apa Pak? Saya tidak akan jawab satu spesifik gitu ya. Iya, oke. Saya ingin jawab karena tadi tiga-tiganya kan ngomong tentang reformasi polisi kan. Tapi kita akan tanya dulu nih Pak. Ya. Oke. Saya nggak jawab itu dulu. Saya gini, saya itu menjadi polisi ya, mengamati para Kapolri. Sudah ada 25 Kapolri sekarang. Rata-rata ada yang menjabat 1 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun. Yang 5 tahun itu cuma 3 atau 4, termasuk Pak Sigit ini. Itu masa jabatan Kapolri ya. Betul. Sekaligus jabatan kita. Salah satu yang terlama. Kemudian yang kedua. Sekarang udah 7 tahun ya? 7 tahun ya sekarang ya? Enggak, 5 tahun. Baru 5 tahun kemarin. Yang baru soal 5 tahun. Nah, terus kemudian yang mengenai reformasi. Reformasi polisi itu, istilah reformasi polisi itu adalah ketika kita dulu dari ABRI dikeluarkan supaya menjadi sipil. 2002, reformasinya adalah merubah mindset polisi yang waktu itu militeristik menjadi sipil. Sasarannya itu dulu ya. Oke. Nah, merubahnya itu pakai waktu itu dengan 3 strategi. Reformasi kultural, struktural, instrumental. Gitu kan. Struktural hanya merubah aturan, nah gampang itu, tidak ada masalah. Kultural itu yang susah. Karena apa? Kultural itu kan merubah mindset orang yang di lapangan. Kenapa susah? Kan? Berat ya. Tugas polisi itu sangat luas. Kamtibmas, pelayanan masyarakat, Gakum. Yang ini masing-masing kalau dipilih orangnya beda-beda sifatnya ini. Kalau yang dia pelayan dia harusnya kan lemah lembut gitu. Tetapi yang penegakan hukum nggak bisa kan, dia penindakan. Itulah kompleksitas daripada susahnya mereformasi polisi itu. Itu. Yang ketiga, tantangan yang berat lagi, jumlahnya sangat besar. Orangnya itu anggotanya. Saya dulu masuk polisi itu tahun 71. Jumlahnya waktu itu kurang lebih cuma 50.000 itu. Begitu saya masuk, Pak, saya pendidikan bagus hasilnya. Begitu saya masuk polisi, saya kaget. Loh kok polisi kok nggak seperti yang saya diajarin. Saya dulu waktu menjadi polisi diajarin menjadi pelayan yang baik, tugas yang gini, penegakan hukum harus hafal aturan, harus taat gitu. Tapi begitu sampai di lapangan, saya melihat praktek itu, saya bedakan paling gampang gini lah, ada polisi yang baik dan ada yang buruk. Itu risiko daripada suatu lembaga kan. Nah, dalam rangka inilah yang mencari yang buruk-buruk ini supaya baik bagaimana, kemudian yang baik itu bisa diorbitkan, kemudian yang tidak baik itu bisa dihilangkan, itu dibutuhkan pengawasan. Pengawasan itu ya paling utama, pengawasan besar pada polisi itu paling besar adalah yang atasannya, pengawasan melekat namanya. Karena apa? Setiap hari berdinas yang mengawasi polisi itu adalah hanya atasannya. Tadi Pak Kiki bilang kan polisi itu diskresi gitu kan. Yang namanya polisi itu diskresinya kan besar, artinya apa? Dia boleh menggunakan kewenangan dimanapun tanpa harus izin, nggak seperti tentara itu disuruhkan gitu kan. Itulah namanya diskresi. Nah sayangnya ya, karena tugas terlalu besar, saya dulu tama-tama pendidikan 6 bulan. Dia dari KUHP dan sebagainya, saya hafal Pak itu. Tapi begitu turun ke lapangan, dikasih kewenangan yang besar sekali. Sementara atasan kita itu pada nggak melanggar-melanggar gitu. Baik. Nah, itulah sehingga akhirnya kultur itu jadi susah untuk memperbaiki yang baik dan buruk. Setiap Kapolri ya, saya kebetulan 71 sampai sekarang ini jadi dinas, saya mendampingi Pak Kapolri ada 7 Kapolri. Mulai Kapolri yang zaman lama yang jujur, mulai Pak Kunarto itu, yang Pak manajemen itu, ahli manajemen, Profesor Awaludin, Pak Anton itu yang dibilang taktis itu. Intinya begini, setiap Kapolri masuk, beliau mesti, saya dengan Pak Kunarto gini, ini ya, polisi kok kayak gini ya, Rijigo, Wereng, itu Pak Kunarto betul masuk. Makanya beliau menerapkan konsep. Ini harus
ini konsepnya pengabdian terbaik. Baik, Pak Rianto, kita tidak punya banyak waktu, tapi itu. menurut Anda pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Polri sudah cukup atau butuh pengawasan dari eksternal? Sangat lemah. Sangat lemah. Justru saya akan mengatakan itu tadi. Setiap Kapolri ya itu ingin menjadi baik kesatuannya. Tetapi beliau itu sampai akhir jabatannya yang cuma 2-3 tahun itu, dari awal sampai akhir perubahannya jarang yang signifikan itu, Pak. Jadi tuntutan polisi reformasi itu selalu kayak gini terus. Sudah banyak usaha yang dilakukan. Saya akan ke Bang Ijul. Bang Ijul, tadi pengawasan dikatakan oleh Pak Rianto tidak cukup sehingga saat ini masih lemah. Menurut Anda seperti apa? Jadi gini ya. Kalau kita ngelihat jumlah rasio normal polisi di dunia, malah kita kekurangan banyak ya. Betul, seperti yang dikatakan Bang Rasman tadi. Apalagi fungsi paling banyak itu polisi Indonesia 16 lebih. Ada undang-undang P2SK, keuangan dan segala macam. Saya mau katakan begini, bukan dengan jumlah maka jadi justifikasi untuk melakukan kesalahan. Polri pernah punya gagasan, punya program, misalnya apa tahun 2000-an awal, community policing. Jadi kalau perdebatan kita hari ini polisi ditempatkan di mana, saya harus katakan polisi ditempatkan bersama masyarakat sipil. Di tengah masyarakat sipil, disitulah polisi harus membangun kultur sipil yang humanis, pendekatan yang negosiatif, dan diskresi yang tadi dijelasin Pak Arianto, harusnya bukan diskresi atas pribadi, tapi diskresi atas kondisi masyarakat. Tanya Kapolrestabes Surabaya, ada mahasiswi Unair tidak mampu bayar kosan, tidak mampu makan, mencuri. Apakah ditangkap oleh Kapolrestabes Surabaya? Tidak, dibiayai dan dibeasiswakan. Itu diskresi sejati kalau kita itu contoh yang baik kan, itu kan, sipil dan humanis. Sisanya salah. Yang pertama, yang kedua, pendekatan kepada masyarakat juga kemudian menyadarkan masyarakat tanda kutip untuk menjadi polisi bagi sesamanya, kemudian tertib, tidak melanggar hukum dan segala macam. Tapi saya harus katakan, 5 tahun terakhir kepolisian semakin jauh dari masyarakat sipil dan semakin dekat dengan kelompok politik. Itulah kenapa kemudian tayangnya di Komisi 3, tayangnya kemudian di Istana Presiden. Kapan tayang di tengah masyarakat? Masyarakat miskin dan segala macam. Itu yang kami tagih. Sehingga ketika masyarakat teriak soal ada di lapangan lempar ke Pak Kapolri, ada peristiwa begini lempar ke Pak Kapolri, itu adalah harapan karena dia percaya komando tertinggi atas diskresi ada di tangan Pak Kapolri. Itu yang diharapkan. Nah, soal pengawasan jelas seketika dia hanya menempatkan pengawasan pada internal, jumlahnya kurang, gimana mau ngawasin. Tapi tidak menempatkan pengawasan itu kepada si target yang dilayani, end usernya yaitu masyarakat, maka tidak akan bisa diawasi secara maksimal ya. Nah, kita belum lihat ada program itu. Ingat, Kompolnas bukan pengawas. Kompolnas itu mitra kerja strategis bersama-sama menentukan kebijakan buat presiden. Sejatinya pengawas kepolisian itu adalah end user dari pelayanan kepolisian. Siapa masyarakat? Pertanyaannya, apakah ada badannya? Tidak ada. Apakah ada forumnya? Tidak ada. Apakah paling tidak ada giat bersama masyarakat untuk sama-sama mengawasi diri Polri sendiri? Itu yang tidak ada ya, sehingga tidak pernah ada pengawasan. Maksud Anda seperti apa? Tidak adanya kepercayaan anggota terhadap Kapolri atau pekerjaan Kapolri yang belum beres? Pekerjaan Kapolri yang belum beres, struktur yang begitu luas berlayer sampai bawah, pendekatan ke masyarakat yang kurang. Kalau masyarakat merasa dekat, masyarakat merasa butuh, semua dibantu. Kondisi sosial ekonomi pun sekarang dilemparkan kepada Polri. Apapun dilaporkan kepada polisi. Tapi dengan pendekatan kepada masyarakat sipil, siapa yang akan jaga Polri ya? Tentu masyarakat sipil yang akan jaga Polri. Jangankan cuma 5 tahun, Pak Rianto. Kalau sudah dekat, merasa dibutuhkan, bahkan ada Kapolres-Kapolres yang ketika dipindahkan, karena sudah lebih dari 4 tahun, lebih dari 3 tahun, ditangisi oleh warga. Karena warga merasa kebutuhan kemasyarakatan, ketertiban segala macam itu didukung oleh Kapolres-Kapolresnya. Ini yang kita tunggu, tapi di level tertinggi siapa? Bapak Kapolri. Tapi bagaimana Anda percaya bahwa di dalam tubuh Polri itu sendiri mereka saling percaya atau mungkin bahkan mereka di tubuh Polri itu tidak saling percaya satu sama lain? Nah, itu yang saya katakan, ketika di dalam itu ada 1-2 yang melanggar, artinya ada 1-2 yang tidak percaya dengan sesamanya sehingga mengambil jalan sendiri, kemudian merusak nama baik institusi. Nah, pengawasan itu juga tentu dari diri sendiri dengan rekan-rekan sendiri. Ketika sudah ada yang mulai melenceng, ada narkoba, ada begini kok pagi-pagi habis begadang seger, matanya melotot, giginya goyang-goyang. Kita harus tegur dia. Kamu ini akan merugikan masyarakat dan utamanya adalah institusi Polri. Itu yang kami belum pernah dengar ya. Saya bisa tambahkan Pak Irianto, soalnya penting banget. Boleh, silakan Bang. Sedikit intinya saja Bang sebelum saya ke Pak Irianto. Saya kutip Profesor Krisnandi yang juga tim internal Krisnanda, tim internal reformasi polisi, dia menyebutkan dosa loh. Dosa pertama daripada kami adalah waktu rekrutmen katanya. Fakta, banyak orang nitip. Itu secara eksplisit dikatakan ya? Iya, secara terbuka. Bahkan dibilang dosa-dosa kami ini kamu mau terbuka.
Artinya sebelum pengawasan dibilang Pak Arianto yang saya sangat hormati, memang dari awal Rasman udah bermasalah misalnya. Coba bilang, coba kita audit, sekarang yang masuk Akpol itu, rata-rata itu banyak anak-anak pejabat terlibat dan anak-anak pejabat polisi. Nah artinya Tapi apakah itu salah, Bang? Tapi apakah itu salah, Bang? Enggak salah, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka itu diurus dengan fair seperti zamannya Pak Arianto? Ini problemnya. Ketika kita merekrut secara kultural yang menjadi masalah, beban nanti mengawasi itu seperti Pak Irianto bilang, sudah sangat berat. Nah oleh karena itu menurut saya mulai dulu dari hulu itu yang di awal ya. Nah kalau ini benar harus betul-betul berani. Karena apa? Saya lihat juga itu yang menjadi concern kita pertama. Kalau ini tidak dibenahi, siapapun, ya kita udah tahu anak jenderal ini, anak mantan Kapolri ini, saya nggak tahu anak Asrasman atau anaknya Ijul masih bisa Kapolri nggak? Siapa yang membawa? Nah bayangkan produk yang bermasalah ini harus diawasi oleh Pak Irianto misalnya. Berat ayah gitu loh. Jadi kultural pertama itu kita harus mulai dari sana gitu. Baik, coba saya ke Pak Arianto dulu Pak. Menjawab dari yang dikatakan oleh Pak Ijul soal pengawasan, katanya eksternal, internal, bahkan tadi dikatakan juga bahwa di internal sendiri banyak yang tidak saling percaya ya Bang ya. Seperti apa Pak pendapat Bapak? Itu saya tadi belum selesai menceritakan ya. Apa yang disampaikan Bang Saur, Pak Tibrani, itu ya di dalam link di polisi sendiri sudah ada konsep itu. Contoh ya Pak, memakai masyarakat supaya ikut gitu ya Pak. Itu dari dulu pertama kali saya masuk tahun 71 itu ada polisi bagian Bimas. Polisi itu ada 3. Bagian pembinaan itu adalah masyarakat Bimas, bagian pencegahan itu Sabara, kemudian bagian penindakan itu reserse. Itu sudah. Itu ya. Terus kemudian Pak rekrutmen itu Pak. Rekrutmen itu Pak dari pertama kali itu sudah dibina dengan baik lah. Mulai berapa 10 tahun yang lalu itu kalau pakai asesmen. Kemudian pakai outsourcing. Timnya itu yang apa itu? Penelitinya itu ya. Pakai outsourcing terus dibatasi dan sebagainya. Tapi sampai sekarang ternyata ya nggak bisa bersih-bersih amat itu, Pak. Celakanya orang ya dari luar sekarang lebih percaya bahwa kalau dia itu kalau masuk polisi itu mesti pakai bayar. Masih sebulan yang lalu, Pak. Saya itu Pak, ada nggak apa channel masuk? Saya kan merasa ahli. Dipikirnya punya kuota gitu kan. Wah, saya nggak pernah punya kuota ini. Apa? Dia bilang, ini ada orang yang mau masuk. Siap dana 2M. Iya, yang kemarin. Itu masyarakatnya kayak gitu. Kemarin juga ada yang kita 3 miliar itu Pak Irianto. Tapi bagaimana Polri jadi gini ya. Itu apa yang sudah dilakukan itu sudah dilakukan semua. Itu pengawasan tadi yang lemah itu tadi ya. Justru saya tadi akan mengatakan ya. Tuntutan yang terakhir ini yang 3 bulan yang lalu itu mengemuka pada 9 poin yang harus diperbaiki oleh polisi. Kalau menurut saya kalau ini 9 poin ini bisa diperbaiki dan saya yakin saya punya berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya 9 poin ini mau dirubah itu karena itu yang di lapangan yang disebutkan sana. Di DPR Komisi 3 itu Pak? Bukan, anggota ini kan satu ya saya sebutkan pengawasan kita lemah. Untuk meningkatkan pengawasan itu bagaimana? Boleh intinya Pak, waktu kita terbatas Pak. Terus akuntabilitas, tindakan eksesif kita nggak humanis, kemudian perilaku koruptif, fungsi dan sebagainya ada 9. Itu kalau saya punya konsep itu 3 bulan bisa ada perubahan Pak. Kalau dudun saya itu dikasih Pak kepada polsek-polsek dan dudun itu dibagi pada masyarakat. Gitu aturan polisi kayak gini, yang boleh tidak boleh. Dan kalau ini silakan masyarakat whistleblower ini sedianya ada. Kalau polsek nggak ada whistleblower, bapak laporan supaya itu langsung Kapolres. 3 bulan Pak. Iya, saya Anda yakin itu Pak? Saya yakin kalau itu diterapkan. Tapi masalahnya apa Pak? Dengan figur Pak Arianto. Artinya gini loh, saya terus terang nih, aturan boleh jelas, tapi kalau figur nggak bisa jadi teladan, nggak ada artinya itu gitu loh. Jadi yang perlu sebenarnya keteladan daripada kita akan bahas soal figur yang akan jadi teladan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Interupsi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.